Hai guys, balik lagi sama aku Cendekia. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang model shared understanding part 2. Apa aja sih yang bakal kita bahas? Langsung aja kita ke indeksnya. Let's go! Oke guys, hari ini kita akan lanjutin untuk belajar model shared understanding. Nah, part 2. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas ya? Jadi kita tuh akan bahas beberapa yang masih belum lengkap kemarin. Seperti kita bakal belajar how might we, business model canvas, user persona, dan customer persona. Ini penting banget karena ini pasti dipakai ya di dalam riset-riset UI UX. Nah, nanti kita belajar gimana cara bikinnya, template-nya gimana gitu ya. Nah, langsung aja pertama kita akan belajar how might we dulu, setelah itu business model canvas, baru user persona. Nah, aku ada contoh kemarin waktu ngerjain soal bootcamp ya. Jadi aku punya materi waktu itu aku bikin sama ya, mungkin kalau teman-teman nonton episode kemarin itu aku bikin riset di TikTok ya. Nah, itu jadi caranya gimana sih bikin how might we itu? Kan kita kemarin udah bikin problem statement tuh. Nah, how might we itu adalah secara simpelnya di kepala aku yang aku tangkap waktu itu adalah ya langkah-langkah yang kita ambil ya gitu ya, yang bisa kira-kira menjadi kayak solusi atas masalah yang udah problem statement yang udah kita definisiin kemarin. Nah, jadi biasanya di atasnya tuh ada tanda tanya dulu gitu ya. Bagaimana jika kita mengatur target pasar berdasarkan kemiripan inputan jangkauan iklan? Kemudian solusinya gimana? Yang pertama kita bikin akun TikTok, kemudian bikin campaign, tetapkan penempatan TikTok AdSense, detail dan targetnya, kemudian turn on fitur look alike-nya, kemudian tentukan anggaran dan jadwal. Nah, jadi secara simpel dia ada template-nya ada tanda tanya gitu ya, kalimat tanya, and then ada flow. Nah, ini mirip-mirip flowchart tapi ini flow aja karena nggak terlalu punya chart-chart tertentu kayak flowchart dia. Jadi kayak ada kotak, kemudian ada flow-nya untuk gimana caranya masalah itu bisa diselesaikan. Dan ini nggak selalu tentang fitur. How might we itu bisa banyak ya. Bisa jadi dia nanti purpose-nya fitur, bisa jadi dia langkah-langkah solusi lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kurang lebih kayak gini. Dan how might we ini juga nggak harus selalu dari app yang baru gitu ya. Kayak misalnya kita app baru bikin fitur baru nggak. Jadi kita bisa nambahin dari existing product gitu ya. Misalnya aku kemarin sempat riset sama teman-teman. Jadi kita nambahin langkah-langkah gitu di dalam app Gotix untuk adain yang namanya feature pesen tiket offline untuk konser musik tapi di masa pandemi secara tetap protokol kesehatannya tetap bagus. Nah, itu kita propose juga kayak gitu. Jadi what if user orders drive-in concert the first time they open the app. Jadi kita bikin purpose feature yang nambahin gitu ya dari feature yang udah ada sebenarnya di Gotix gitu. Jadi nggak perlu bikin dari awal. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang namanya BMC, Business Model Canvas. Ini banyak banget teman-teman, untuk formatnya. Mentor aku juga bilang, Mas Rashid, wah keren banget beliau. Iya, beliau bilang banyak banget gitu. Jadi jangan, nggak ada yang namanya benar salah gitu ya. Jadi memang ada banyak dan tinggal kita aja mau pakai yang mana sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita. Nah, misalnya di sini aku waktu itu pertama kali belajar aku pakai yang template kayak gini. Ada jadi versi pertama dari bisnis model canvasnya, kemudian data desain by aku karena kebetulan waktu itu propose project ini masih sendirian, kemudian desain for untuk aplikasi TikTok. Nah, yang pertama ada namanya customer segment. Dari cara ngisinya sih yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, empat ini gitu ya. Jadi 4 itu yang penting dulu gitu untuk diisi. Biar yang lain juga bisa diisi. Jadi yang pertama kita tentuin dulu customer segmennya siapa. Siapa sih segmentasi pasar yang kita pengen cari dari feature kita ini atau aplikasi kita ini atau produk kita ini gitu ya. Tentu kalau TikTok itu biasanya selebriti, businessman, influencer sampai ke gamers semua pakai biasanya TikTok. Wah, teman-teman pasti tahu juga lah. Kemudian ada yang namanya key propositions gitu ya. Jadi ini adalah apa aja yang kita pengen propose dari untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada tadi gitu. Nah, tadi kan kita udah bikin tuh HMAC-nya ada 2 gitu ya. Nah, gitu 2 terus kita pengen propose itu gitu dan itu kita taruh di business model canvas-nya di bagian key proposition gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat ini ada yang warna ungu, ada yang warna pink. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Jadi yang ungu itu adalah berarti yang udah existing, berarti yang udah running sekarang, udah jalan gitu. Nah, kalau yang
pink itu berarti yang mau kita propose gitu ya ke depannya di sprint selanjutnya. Nah, untuk ada garis ini kemudian di second sprint berarti ini bakal kita lakukan di sprint selanjutnya gitu. Nah, udah itu ada yang namanya key activities gitu. Jadi activity apa aja sih yang kita lakukan gitu ya. Sebenarnya simpelnya apa aja yang kita kerjakan gitu. Yang pertama, hiring influencer, marketing, desain app dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya key resource dan key partner. Bedanya apa? Kalau key resource berarti itu internal orang-orang di dalam kita. Kalau key partners adalah eksternal orang-orang di luar kita. Nah, itu kalau internalnya ada kayak business team, tech platform, advertiser, user base dan lain sebagainya. Kalau kayak partners ya kayak di luar, misalnya kita kerjasama sama campaign management, kemudian creative development, kita hire orang di luar kita gitu. Nah, tapi kita ajak kerjasama sebagai partner kita gitu. Kemudian juga ada namanya customer relationship dan channels. Itu apa sih? Jadi secara simpelnya ya customer relationship itu gimana kita bisa memperkenalkan brand kita ini atau produk kita ini ke orang banyak dengan cara berkolaborasi dengan orang-orang gitu, membangun relasi dengan orang-orang. Ada banyak misalnya duet video dengan teman-teman di TikTok, kemudian buat TikTok AdSense itu kan juga creator marketplace. Jadi kita build creator di TikTok dan lain sebagainya. Kemudian cara orang-orang ini nge-reach produk kita bagaimana sih? Oh, yang pertama bisa lewat TikTok app, yang kedua bisa lewat sosial media, yang ketiga bisa influence by konten gitu ya. Kemudian bisa juga dari App Store dan juga Apple Store yang untuk install aplikasinya. Nah, yang terakhir juga ada yang namanya cost structure dan revenue stream. Tentu di suatu kita build suatu produk pasti kita butuh yang namanya uang dan pasti kita mengeluarkan sesuatu gitu ya. Pasti kita burn sesuatu, bakar sesuatu lah. Nah, yang pertama revenue ya, pasti itu pendapatan. Kita dapat uang dari mana aja sih untuk ngejalanin produk ini? Dari iklan promosi, misalnya kalau TikTok, Business Live, free mitra TikTok. Nah, ini yang aku propose itu free peningkatan AdSense menggunakan look like target market. Jadi kalau misalnya kayak konsepnya mirip ini ya, subscribe gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dapat feature yang lebih, look like ini berarti kita harus bayar gitu. Terus ada yang namanya cost structure. Nah, uang pasti kita juga ngeluarin uang kalau misalnya nge-build suatu produk kan. Nah, itu ada yang namanya platform and development, server dan data maintain, human resource, customer service, marketing dan AdSense. Itu semuanya kita butuh uang siapin untuk kita gunain dalam ngejalanin produk kita dan juga improving terus produk kita biar bagus lagi. Dan yang terakhir ada namanya user persona atau yang sering disebut juga dengan customer persona. Nah, user persona ini juga sama, template-nya banyak banget. Jadi teman-teman jangan kayak, oh salah nih template ini. Enggak, jadi memang banyak dan dipakai sesuai kebutuhan aja teman-teman. Misalnya aku waktu pertama kali belajar template-nya kayak nama, kemudian bekerja sebagai apa, kemudian pain point yang dia rasain apa gitu. Waktu kita riset kan kita nanya sama dia pas in-depth interview. Saya sedang mencari platform baru yang bisa mengantarkan produk ke segmentasi pasar produk kami dengan akurat. Saya nggak ingin nih iklan yang meninggalkan kesan annoying bagi user ketika disampaikan. Nah, demografinya juga kita coba masukin, location, umurnya, education, worknya. Kemudian juga teks ini opsional sih menurut aku ya. Tapi waktu itu aku coba masukin karena aku niru tuh template, salah satu template. Nah, kemudian ada yang namanya ghost dan frustration. Aku sebenarnya agak bingung sih waktu awal-awal belajar ini ya. Kayak apa ya? Maksudnya goal ya udah tujuan gitu. Frustration ya udah frustration keresahan dia. Tapi ternyata nggak menentukan riset kita itu benar atau enggak itu bisa dilihat dari ini. Jadi kalau goalsnya itu menjawab dari objektif yang kita bikin di awal riset, berarti bisa dikatakan riset kita benar gitu, tepat, nggak perlu di-adjust lagi gitu. Berarti udah oke, memang ternyata masalahnya ini user juga merasakan dan risetnya sesuai gitu. Kemudian ada namanya juga frustration. Nah, frustration ini harus menjawab dari problem statement yang kita buat. Jadi apakah memang keresahan user sesuai dengan problem statement yang kita bikin gitu, masalah yang kita susun gitu kan. Nah, kalau iya berarti risetnya juga tepat. Yang penting goals menjawab objektif, frustration menjawab problem statement. Nah, kurang lebih template user persona kayak gini. Kalau bisa ditaruh foto juga. Aku waktu itu pernah kena komen sama mentorku. Jadi kita sempet taruh gambar foto itu kayak animasi gitu lah kan, karena gak pengen kayak buka identitas user gitu lah. Ternyata salah, kita tuh harus beneran taruh foto orang gitu, jadi biar kayak user persona beneran, jangan user persona gambar animasi gitu ya. Jadi kalau teman-teman bikin user persona ya taruh aja fotonya gitu. Cuma kalau memang misalnya kalau misal buat di post, di Behance dan lain sebagainya ya mungkin boleh diganti pakai foto-foto pengganti lah, tapi tetap foto orang gitu.
dan gendernya disesuaiin aja gitu. Mungkin sekian dulu hari ini. Ya, ini semua tentang chapter 1. Untuk nanti gimana? Ini kan kita udah tahu template-templatenya Kak. Terus kok bisa bikin-bikin itu gitu? Dari mana asal muasalnya? Aku juga bingung dulu waktu pertama-tama kali belajar. Cuman aku kayak ya udah telan dulu. Nanti di chapter-chapter selanjutnya ternyata baru aku diajarin kapan penggunaannya dan bagaimana proses melakukannya, itu kita ajarin di chapter selanjutnya. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih karena udah nonton video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Dan ini akhir dari chapter 1. Kita akan sambung lagi ke chapter 2. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.